Mau tahu harga dunia di sisi Allah? Mau tahu nilainya dunia ini yang kita kejar-kejar bertahun-tahun, puluhan tahun? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan kata Imam At-Tirmizi hadisnya hasanun sahih. Boleh diamalkan, boleh diyakini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW tentang dunia ini. Beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafira minha syarbatama." Andaikan dunia ini, kata Nabi, sebanding, selepel, senilai dengan sayapnya seekor nyamuk. Kalau bahasa konawenya buroto, nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dunia itu kepada orang kafir walaupun satu teguk air. Kalau dunia itu sangat berharga, maka hanya diberikan kepada orang beriman, nggak usah kepada orang kafir. Andaikan dunia itu berharga dan bernilai, yang mau dikasih, yang mau diberikan, ya kepada orang yang sujud kepada Allah. Boro-boro mau dikasih orang yang tidak sujud. Andaikan. Tapi karena dia tidak berharga, dunia itu rendah di sisi Allah, maka dunia ini akan dikasih kepada orang yang beriman, juga kepada orang kafir. Dan ini bukan barometer Allah cinta. Di dalam Al-Quran juga 114 surah, dari juz 1 sampai juz 30, Allah tidak pernah memuji sedikit pun dunia. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang valid dan sah, Nabi salawatullahi wassalamu alaih nggak pernah memuji dunia sedikit pun, nggak pernah. Sampaikan kepadaku ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang memuji dunia. Sampaikan kepada kami kalau ada hadis-hadis yang memuji dunia. Nggak pernah. Yang ada itu Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Yang ada itu, kata Allah, sesungguhnya kehidupan itu kehidupan yang hanya bersenda gurau, bersenang-senang, saling banyak-banyakan, banyak harta, banyak ini, saling berbangga-bangga. Itu kata Allah. Dan juga kata Allah, wabtaghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat kalian, kumpulkan pahala dan kebaikan untuk bekal kalian di akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian kalian di dunia. Hanya begitu saja model-modelnya yang Allah sebutkan tentang dunia. Enggak pernah Allah puji dunia. Oh ya, berlomba-lombalah kalian, memperbanyaklah harta. Tidak seperti itu. Tapi bukan berarti Allah larang kita jadi kaya, bukan. Yang Allah larang itu kalau ada orang kaya, orang banyak hartanya, lupa Allah. Itu yang dilarang. Tidak dilarang menjadi orang kaya, tidak dilarang menjadi orang-orang yang banyak status sosialnya baik, tapi jangan lupa Allah. Tetap melaksanakan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Kan gitu. Bukan kita jaga harta sementara neraka mengindah-indai. Begitu pula kalau kita banyak anak, kita memiliki anak, jangan anak kita, apa yang kita miliki membuat kita lupa kepada Allah. Bukankah dalam surah Al-Munafikun halaman yang keduanya, bagian tengah bawah sedikit, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian membuat kalian lupa dengan Allah. Ditegur. Ayat ini turun kepada Nabi loh. Ayat ini turun kepada para sahabat loh. Padahal mereka, kalau kita baca sejarah, Nabi itu sederhana. Dalam satu pekan, kadang-kadang Nabi tidak ada asap di dapurnya, gak masak, gak ada makanan. Bahkan kata Aisyah, Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau mengatakan, terkadang kami cuma makan kurma. Turun ayat kepada Nabi, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat lupa kalian kepada Allah. Nabi saja yang sederhana ditegur oleh Allah, apalagi kita, harusnya kita lebih tertegur lagi. Kemudian kata Allah, siapa yang melakukan itu lupa kepada Allah, lalai dengan hartanya, lalai dengan anak-anaknya, sampai lupa kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka sungguh dia adalah orang yang paling rugi. Allah kalau memvonis sudah pasti fix 100%. Tidak ada lagi yang bisa ganggu gugat, tidak ada lagi yang bisa membantah dan merubahnya. Kalau dokter, perawat, bidan bisa memvonis ini dan itu, tapi terkadang meleset. Tapi Allah kalau sudah vonis, pasti merugi.
Karena memang tatkala kita menghadap kepada Allah, semua akan bertanggung jawab atas segala apa yang dia miliki, dan ketika hal itu dia tidak arahkan kepada Allah, akan menjadi siksaan baginya, menjadi musibah dan petaka.